Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Sumijo, Ibu sekalian jemaah kajian fikih takjil yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh din, mendalami agama melalui kajian kekajian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita masih mengkaji tentang kitab Taharah, kitab yang berisi tentang bab bersuci yang merupakan putusan Muktamar Khusus Tarjih ke-24 di Banjarmasin tahun 1935 di bukunya jenengan. Sudah ketemu heronya? Belum ya? Insya Allah halamannya tapi nggak sama ya. Di milik saya halaman 44. Kalau miliknya jenengan itu terpaut 2 halaman biasa. Jadi 45 atau 46. 45 ya. Di situ tulisannya apa? Muktamar ke-24 Banjarmasin 1935 itu ya. 1935. Isinya apa saja? Kita butuh harus. Yang pertama bicara tentang kaifiyatul wudu, tata cara apa? Wudu. Yang jenengan lihat di bab-babnya atau judul-judulnya ya. Ya bab taharah. Kita butuh harus. Isinya itu cara berwudu, terus maskul khufain, mengusap kedua khuf atau sepatu. Kalau tata cara berwudu sudah kita kaji. Maskul khufain belum. Nanti kita akan bahas hadas. Itu ya, itu yang kita akan bahas. Terus al-ghuslu, mandi. Kemudian at-tayammum, ini yang juga sudah kita kaji. Terus izalatun najasa, menghilangkan najis, terus istinja. Kita insya Allah akan mengkaji tentang hadas. Tentang apa? Hadas. Cumanya HPT ini susunannya itu kurang menarik ya. Kenapa? Karena footnote-nya itu enggak footnote bawah, tapi footnote yang di akhir. Itu al-hadas, terus ada nomornya kan itu. Misalnya itu di Al-Hadas ada 27. Itu jenengan harus lihat di dalil nomor 27. Idealnya kan susunannya kan di bawahnya langsung. Tapi karena tidak di bawah langsung, kadang-kadang kalau kita nggak terbiasa itu baca HPT itu agak kurang enak gitu. 27 itu kan ada nomor 27 kan? Ya itu dalilnya kalau di halaman buku saya itu halaman 59. Kalau miliknya jenengan berarti 60 atau 61 gitu. Itu dalilnya semacam itu.
modelnya footnote ya. Dalilnya itu yang dikasih footnote. Berarti kalau 27 nanti jenengan cari di dalil nomor 27. Jadi 27 tidak langsung footnote bawah atau catatan kaki bawah. Kira-kira bisa paham atau enggak cara baca HPT? Hah? Nyenyak. Ya nggak apa-apa, baru pertama buka HPT nggak apa-apa. Oke. Oh gitu. Kita insya Allah bicara hadis, bicara apa? Hadis. Tapi yang dimaksud hadis di sini adalah nawaqidul wudu, pembatal apa? Wudu. Hal-hal apa saja yang bisa membatalkan apa? Wudu. Tapi sebelumnya, kalau kita bicara hadas itu secara bahasa maknanya apa? Hadas itu dari kata hadasa yahditsu hudus, sesuatu yang baru, sesuatu yang apa? Baru. Misalnya jenengan habis wudu suci gitu, terus kentut, itu berarti ada sesuatu yang baru gitu. Nah, secara istilah yang disebut hadas itu berupa fisik atau sifat? Sifat. Kalau najis fisik. Najis itu secara umum fisik. Misalnya kena pipis, itu bisa diidentifikasi sifatnya. Bisa warna, bau dan rasa. Tapi kalau hadas itu susah diidentifikasi. Misalnya jenengan saya nggak tahu posisinya suci atau muhditsan, orang yang berhadas kan nggak tahu. Jenengan juga nggak tahu saya suci atau tidak, karena dia apa? Sifat, bukan apa? Fisik. Oleh sebab itu yang disebut hadas itu apa? Wasfun qaimun bil badan yamna sihhatas shalah. Sifat yang ada dalam badan kita yang menghalangi kita sahnya melakukan apa? Sholat. Kalau orang yang berhadas melakukan sholat, sholatnya sah atau enggak? Tidak, karena syarat sahnya sholat itu apa? Harus suci dari hadas dan najis. Hadas dan najis. Hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas besar, kalau hadas al-akbar itu mau aujaba al-ghusla, sesuatu yang mewajibkan mandi. Apa saja penyebabnya? Insya Allah 2 minggu ke depan akan kita kaji. Yang kedua al-hadas al-asghar, hadas apa? Kecil. Hadas kecil itu apa? Ma'aujaba al-wudhu'a, sesuatu yang mewajibkan apa? Wudu. Apa saja? Nanti yang ini kita akan apa? Kaji atau bahas. Berarti hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Tetapi kalau kita lihat di judul kitab Thaharah di HPT, itu hadas kecil itu dikasih judul hadas. Kalau hadas besar dikasih judul apa? Mandi. Kenapa? Bu, ini analisa. Karena secara umum kalau kita bicara hadas, itu hadas kecil atau hadas besar? Kecil. Kenapa? Ya karena kita kentut itu setiap saat. Pipis juga setiap saat. Tapi kalau orang berhadas besar, itu bisa dihitung dalam 1 minggu. Tapi kalau wudu itu hampir tiap kita mau sholat, secara umum kita wudu. Dari banyak hal yang bisa menyebabkan hadas kecil, yang paling sering apa? Bu, jadi kita sudah tahu ya. Yang paling sering kentut. Sehingga kalau Abu Hurairah ditanya itu, mal hadas, apa yang disebut hadas? Jawabannya Abu Hurairah itu cuma fokus pada kentut itu.
yaitu fusaun au dhuratun. Fusaun itu kentut yang berbunyi, dhuratun itu kentut yang tidak berbunyi. Jadi ada dua macam versi kentut, yaitu kentut yang berbunyi. Bunyinya bagaimana? Bunyinya bervariasi. Bunyinya apa? Bervariasi. Ada yang dut, ada yang pret, dan seterusnya. Baunya itu juga bervariasi, ditentukan dengan makan apa, gitu ya. Kalau makannya tempe, tidak mungkin kentutnya sate. Itu kaidahnya ya. Kalau jenengan makannya tempe, tidak mungkin kentut sate. Berarti kenapa? Kayaknya betul tuh. Orang makan tempe tidak mungkin kentut sate. Jadi untuk mengidentifikasi bau kentut itu ditentukan makanan yang kita makan. Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita awali dulu dari dalil Al-Quran. Apa yang membatalkan wudhu atau tayamum? Di surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au jaa'a ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa." Ini yang menyebabkan orang berhadas. Menyebabkan orang apa? Berhadas. Au jaa'a atau datang. Siapa ahadun? Seseorang, minkum di antara kamu, minal ghaidi dari tempat buang air besar. Ghaid itu maknanya metaforis atau kiasan. Makna aslinya al-makan al-munkhafid atau mutmain fil ard, tempat yang nyaman jauh dari keramaian. Karena secara umum orang, mohon maaf, berak dulu belum ada WC itu kemana Bu? Kan mengasingkan diri ya. Itu kalau ada penghalangnya itu semakin nyaman. Makanya dalam bahasa Arab disebut al-ghaid. Ghaid itu tempat yang nyaman untuk apa? Buang air besar. Berarti penyebab orang hadas itu ketika dia datang dari buang air besar. Bagaimana kalau air kecil? Ya tentu, air besar saja hadas, apalagi air kecil. Aula mastumun nisa, ini yang kedua. Atau kamu menyentuh wanita. Cumanya maknanya ini makna hakiki atau literal, atau makna majazi, makna metaforis atau kiasan. Maksudnya menyentuh wanita itu sentuhan kulit dengan kulit, atau mohon maaf, melakukan hubungan suami istri. Itu ada dua pendapat. Kalau mazhab Syafi'i ya sentuhan kulit dengan kulit. Tapi kalau mazhab Hanafi, aula mastumun nisa itu bukan sentuhan kulit dengan kulit. Laki-lakinya yang perempuan bukan. Tapi maksudnya apa? Melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau kita tafsirkan aula mastumun nisa, itu maknanya itu berhubungan suami istri, itu berarti kita mengcover dua penyebab hadas kecil dan hadas besar. Maksud saya paham atau enggak? Auja'a ahadun minal ghaid, ini kan penyebab hadas kecil. Ketika kita pulang dari atau kembali dari buang air besar. Aw lamastum nisa, menyebabkan kita mandi, berarti apa? Hadas besar. Tapi kalau kita tafsiri sentuh kulit dengan kulit hanya membatalkan wudu, berarti Al-Quran hanya bicara hadas kecil, tidak bicara hadas besar. Jelas atau tidak? Jelas Bu? Jelas ya? Berarti dari Al-Quran yang menyebabkan hadas kecil itu ketika kita kembali dari buang air kecil atau besar.
Ya. Yang kedua, bersentuhan. Tapi bersentuhan ini bisa makna hakiki atau mana apa? Majazi. Hakiki majazi paham kan? Gitu. Yang penting dulu pernah belajar itu. Kalau lupa ya diingat. Ingat yang problem dulu nggak paham, sekarang lupa, itu yang paling problem itu. Canda biasa dimasukkan hati. Kita coba lihat kita butuh haroh HPT-nya jenengan tadi halaman berapa? Halaman berapa? Halaman berapa? 86. Masa 86 tuh Bu? 46 ya milik saya, jadi kan 47 atau 48 4 berapa? 48, pokoknya dunia itu ya. Wa ba'da an tatawaddu'a bil kaifiyatil mutaqaddimati fa anta tahir. Setelah kamu berwudu dengan cara-cara yang tersebut di atas, maka kamu dalam keadaan suci. Berarti kalau orang sudah wudu dia disebut tahir. Tahir itu apa? Suci. Kalau suci boleh melakukan sholat. Tapi kalau belum wudu itu muhdits. Muhdits itu apa? Berhadas. Tapi di sana dikatakan malam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilain. Selagi belum ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Berarti saya simpulkan di situ. Pembatal wudu yang pertama apa? Keluar sesuatu dari dua jalan. Ada jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan itu disebut kubul, jalan belakang disebut dubur. Terus walam tulamisil mar'ata, dan selama kamu tidak menyentuh wanita, dalam kurung apa? Diabetiknya jenengan setubuh. Berarti tadi memahami makna hakiki atau majazi? Majazi. Nah, itu. Mulai paham ya? Oke. Makna apa? Majazi. Tapi kalau mazhab Syafi'i hakiki, ya sentuh ya boleh dengan kulit. Walam tamassa farjaka, dan tidak menyentuh kemaluanmu. Berarti pembatal wudu yang ketiga apa? Menyentuh kemaluan. Walam tanam mutajian nauman sakilan, dan tidak tidur yang nyenyak dengan miring. Apakah sembarang tidur yang membatalkan wudu? Tidak. Kalau kita tidur dalam posisi duduk tidak membatalkan wudu. Jenengan ngaji terus tidur, itu kan duduk, itu tidak membatalkan wudu. Walaupun berjam-jam. Nah, nanti kita bahas ya. Bagaimana kalau berjam-jam? Yang jelas tidurnya ditaji apa? Harus mutajian, berbaring. Yang berikutnya naumal sakilan, tidurnya nyenyak. Cumanya jenengan tadi kena nyenyaknya jelas karena berjam-jam. Cumanya belum masuk kriteria berbaring. Nanti kita bahas. Intinya pembatal wudu menurut tajih ada berapa? Entar ini masih pengenalan dulu. Masih pengenalan dulu. Pembatal wudu menurut tajih ada berapa? Ada 4. Keluar sesuatu dari dua jalan, depan dan belakang atau belakang. Menyentuh atau tubuh, dan menyentuh kemaluan. Yang ketiga tidur miring dengan nyenyak. Kita sekarang bahas satu per satu. Yang menyebabkan wudu yang pertama itu sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Jalan depan itu disebut kubul,
jalan belakang dubur. Yang keluar dari jalan depan apa saja Bu? Pipis. Terus apa lagi? Haid itu mewajibkan mandi besar. Ini wudu dulu. Nifas mandi besar juga. Terus apa lagi? Mani keluar wajib mandi besar. Ya, ada wajib, ada madhi. Kalau madhi, mohon maaf nih, kita ngaji ya, enggak usah. Kalau madhi itu keluarnya ketika nafsu seks itu menggejolak, tapi tidak sampai keluar mani. Mohon maaf, nggak sampai. Terus nggak usah teruskan lah itu. Terus pokoknya itulah itu, semuanya sudah balik gitu. Gitu ya. Oh, gitu. Itu madhi. Itu apa? Madhi itu membatalkan wudu. Ali bin Abi Thalib itu seorang laki-laki yang rajulan madzaan, laki-laki yang suka mengeluarkan madhi. Dan ini normal Bu. Misalnya normal kalau orang suka mengeluarkan apa? Madhi. Dia mau konsultasi kepada Rasulullah. Tapi Ali ini malu. Kata Ali apa? Wa kuntu astahi an as'ala nabiyya. Tapi saya malu konsultasi kepada Rasulullah atau kepada Nabi. Kenapa Bu? Kenapa? Privasi. Ini jeruk sama jeruk privasi apa? Kalau jeruk sama apel itu privasi. Tapi masalahnya ini jeruk sama jeruk. Kenapa kok malu? Karena Ali ibn Abi Thalib itu menantunya Rasulullah kan nikah sama Fatimah Az-Zahra. Masa konsultasi gini ke mertua, kan tentu malu. Makanya dikatakan limakani ibnatihi, karena posisi anaknya yaitu Fatimah Az-Zahra. Oleh sebab itu Ali memerintahkan fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad. Yang saya baca itu pasti ada di hadiahnya jenengan, di dalilnya ini. Dia apa? Dalil. Ya, nanti dengerin aja, nanti kalau pulang dicari sendiri gitu. Pokoknya yang saya omongkan pasti ada di HPT. Saya perintahkan al-Miqdad ibn Aswad fasa'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawaddu. Maka Nabi menjawab, dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Berarti kesimpulan kita, madhi membatalkan wudu atau enggak? Membatalkan. Oke ya. Terus sekarang kalau wajib, jadi ada madhi, ada wajib. Kalau wajib itu keluar biasanya habis kencing atau ketika mengangkat barang yang terlalu berat, itu namanya apa? Wajib. Itu juga membatalkan wudu. Batuk itu keluarnya dari mulut, yang kita bahas di sini. Batuk. Saya belum paham. Batuk keluar dari batuk sampai kencing. Itu membatalkan kencingnya Bu, bukan batuk. Sekarang saya tanya dengan bagaimana kalau kencing batuk? Ya batu saja itu. Betul atau enggak? Misalnya yang keluar batu saja enggak ada
airnya. Batal atau enggak? Batal atau enggak? Batal. Kenapa? Keluar dari jalan depan. Orang kencing darah, batal atau enggak? Bukan air seni, tapi batal. Pokoknya kaidahnya pokoknya keluar dari jalan depan. Baik dia sesuatu yang umum maupun yang tidak umum. Ya berarti kalau jenengan tadi bukan batuknya yang membatalkan, tapi itu ya. Itu yang keluar dari jalan depan. Sama kalau keluar dari jalan depan. Jelas ya? Pokoknya yang keluar dari jalan depan. Terus sekarang yang keluar dari jalan belakang apa Bu? Kentut. Nah, kentut ini penting Bu dikaji. Karena ini yang umum terjadi ketika kita sholat. Dan setan itu menggoda kita. Sedangkan dipengaruhi seolah-olah kayaknya kok saya kentut ya, tapi kok nggak ada suara, nggak ada baunya. Makanya Nabi bersabda, "Idza kana ahadukum fil masjid." Kalau seorang di antara kamu berada di masjid. Di masjid ngapain dulu? Nah ini fil masjid ini maksudnya sholat, bukan kayak kita berada di masjid ini. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Maksudnya apa Bu? Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu ketika masuk masjid. Ketika apa itu? Ketika sholat. Kalau sholat itu menutup aurat, itu maksudnya itu ya. Idza kana ahadukum fil masjid itu maksudnya ketika kita sholat di masjid. Penekanannya bukan di masjidnya tapi sholatnya. Cumanya umumnya orang sholat itu kan di masjid. Fawajada rihan, dia mendapati suara atau mendapati kentut ya. Baina aliyataihi, di antara dua pantatnya atau bokongnya. Fala yakhruj, enggak boleh cepat-cepat membatalkan apa? Salat sampai dia yakin. Di sini dikatakan hatta yasma'a sautan, sampai dia yakin kalau itu betul-betul kentut. Dibuktikan cara mengidentifikasinya bagaimana? Dengan mendengar suara. Itu yang pertama. Suaranya tadi bisa pret. Coba. Tapi kalau bisa kentutnya yang baik ya. Kentut baik pun juga nggak disukai sama di samping. Maksudnya suaranya yang merdu gitu. Awiyat sidarihan atau mendapati bau. Jadi cara mengenali bau sesuai dengan apa yang kita makan. Itu kaidahnya sesuai yang apa kita makan. Berarti kalau jengkol ya kentutnya jengkol, nggak mungkin apa sate. Itu ya. Itu yang pertama, yaitu sesuatu yang keluar dari apa? Jalan depan dan jalan apa? Belakang. Jelas ya sini? Yang kedua, menyentuh. Maksudnya apa? Menyentuh bukan menyentuh kulit lawan jenis. Kalau kita masukkan ini menyentuh kulit lawan jenis berarti pembatal wudu. Tapi kalau pandangannya sebagaimana majelis tadi, maksudnya berhubungan suami istri, itu yang menyebabkan apa? Mandi. Karena ini terjadi perdebatan, makanya ada yang memasukkan pembatal wudu, ada yang memasukkan apa? Hal yang mewajibkan mandi. Jelas atau enggak? Jelas ya? Oke. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam apa?
Madzhab Syafi'i yang umum dipahami di masyarakat. Menyentuh kulit itu membatalkan wudu. Madzhab Syafi'i sebelum kita ke tajwid Muhammadiyah. Menyentuh kulit itu membatalkan wudu. Berarti sentuhan kulit dengan kulit. Syaratnya apa? Ada beberapa syarat. Yang kedua harus yang kedua. Yang pertama harus lawan jenis. Lawan jenis itu ya lawan jenis laki-laki dan perempuan. Kalau jenengan dengan temennya sama-sama perempuan ya enggak batal. Itu yang pertama. Yang kedua, dua-duanya harus balik. Harus apa? Balik. Kalau jenengan dengan guru MI, guru TK, guru apa? TPA kan biasanya ngajar siswa atau muridnya itu habis belajar itu salaman, itu wudunya batal. Jadi menurut madzhab Syafi'i batal atau enggak? Batal. Saya ngomong tadi jenengan kalau guru MI, TPA, itu belum balik, berarti tidak membatalkan. Kenapa? Karena yang jenengan sudah balik, yang muridnya belum balik, berarti itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau balik menyentuh balik. Yang ketiga bukan mahram. Bukan apa? Bukan mahram. Berarti kalau sentuhan mahram atau menyentuh mahram tidak membatalkan wudu. Jenengan wudu disentuh anaknya laki-laki jenengan yang sudah balik, batal atau enggak? Madzhab Syafi'i. Kok enggak batal? Karena lawan jenis. Ya sebenarnya sudah mahram. Karena apa? Mahram. Ini harus mahramnya. Kok mahram ini harus? Maksudnya bukan mahramnya. Tapi kalau jenengan disentuh kali bapaknya, maksudnya suaminya jenengan. Tapi saya bicara madzhab Syafi'i loh. Saya tahu jenengan bukan madzhabnya Syafi'i. Batal atau enggak? Disentuh suaminya jenengan, bapak. Madzhab Syafi'i batal atau enggak? Wah, sekarang suami itu mahram atau enggak? Mahram. Jenengan coba banyak yang ngomong mahram atau enggak? Enggak, suami mahram atau enggak? Mahram semuanya. Nah, ini penting Bu. Mayoritas saya ngaji di mana-mana. Itu ketika saya tanya, Bu atau Pak, istri atau suami itu mahram atau enggak? Jawabannya mayoritas mahram. Suami istri itu bukan mahram. Bukan mahram. Mahram itu apa Bu? Man haruma nikahuha, orang yang diharamkan untuk dinikahi. Misalnya saya nikah dengan ibu saya, nggak boleh. Kenapa? Karena mahram. Tapi jenengan sama suami jenengan ya bukan mahram. Kalau mahram ya nggak boleh nikah. Tapi kok boleh disentuh? Ya sudah akad nikah yo boleh gitu. Berarti istri atau suami itu ajnabi atau ajnabiyah, orang asing. Orang apa? Orang asing. Karena hubungan pernikahan sehingga boleh disentuh. Tapi kalau sentuhan kulit dengan kulit suami istri, wudunya batal atau enggak? Saya ngomong madzhab Syafi'i batal, belum madzhab Syafi'i. Paham ya? Terus yang ketiga,
yang keempat, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang itu maksudnya apa? Ya harus kulit ketemu kulit. Kalau senggolan baju dengan baju, telapak tangan dengan baju, nggak apa-apa, karena ada penghalang. Berarti kulit ketemu kulit. Itu yang membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau pandangan tarjih atau pandangan Muhammadiyah, makna aula mastumun nisa itu dibawa kepada makna majazi. Kepada apa makna? Majazi. Maksudnya itu bukan sentuhan kulit dengan kulit, tetapi apa? Melakukan hubungan suami istri. Tapi hukum asalnya, ini saya sudah kasih kaidah. Kalam atau ucapan itu hukum asalnya hakiki sama majazi. Kalau kita ngomong, omongan kita itu dibawa kepada makna hakiki atau majazi. Asalnya hakiki. Kalau kita maknai majazi, butuh dalil atau enggak? Butuh dalil. Sehingga hukum asal pembicaraan kita yang menyentuh itu ya kulit dengan kulit, bukan maknanya berhubungan suami istri. Ketika dibawa kepada makna majazi, itu harus didukung oleh dalil. Didukung oleh apa? Dalil. Dalilnya, nah ini jenengan paling tidak tahu, dihafalin. Kalau nggak bisa ngapalin, dipahami saja. Hadis Aisyah, hadis apa? Aisyah. Yang paling belakang, kata Aisyah, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal firash. Faqadtu, saya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lailatan, suatu malam, minal firash, dari tempat tidur. Berarti Rasulullah ketika itu tidur sama siapa? Aisyah. Malam hari Aisyah itu gerayangi Rasulullah kok enggak ada. Digerayangi, digoleki. Nek jenengan ya suami nggak ada di samping jenengan, malam-malam dibiarin tak digoleki. Bendo itu. Iso lek-lek dicoblok. Lah kok turune kok ning isor. Aku demi glundung. Dan sama Aisyah itu dicari. Faltamastuhu, maka aku sentuh Rasulullah. Fawadhtu, terus saya meletakkan yadi, itu bukan yadinya, itu salah, itu ditaji. Padahal cetakan jenengan itu yang terbaru itu masih belum direvisi. Sebenarnya fawadhtu, saya meletakkan yadi, tangan saya, ala batini qadami, pada telapak kaki bagian dalam. Berarti Rasulullah ketika itu apa? Sujud. Rasulullah apa? Sujud atau sholat. Rasulullah membatalkan sholatnya atau enggak? Tidak, padahal disentuh oleh Aisyah. Berarti kita simpulkan maknanya aula mastumun nisa itu bukan sentuhan kulit dengan kulit, tapi apa? Berhubungan suami istri. Karena ketika Rasulullah disentuh Aisyah, itu Rasulullah pas sholat. Yang disentuh apa, Bu? Telapak kaki, Bu. Yang kedua, Bu, ini ada hubungannya dengan tata cara sholat. Kalau jenengan sujud, posisi tumit itu rapat atau direndahkan? Kalau jenengan sujud, posisi tumit itu ditempelkan atau dirapatkan atau direnggangkan. Di masyarakat itu ada yang ditempelkan, ada yang direnggangkan. Jenengan umumnya apa? Kenapa kok rapat, Bu? Ya semuanya punya tuntunan. Yuk dari sini, Bu, disimpulkan. Aisyah tadi ketika nyari Rasulullah meletakkan telapak tangan itu pakai satu telapak tangan itu dua, satu kan? Yang disentuh apa? Kaki. Bagian kaki dua
telapak kaki. Kalau satu tangan bisa menyentuh dua telapak kaki, itu kira-kira dempet atau enggak? Dempet atau dirapatkan. Kalau direnggangkan nggak mungkin bisa menyentuh. Misalnya ini kan gelas sama gelas kan. Kalau sujudnya itu tumitnya nggak dirapatkan, ini kan nggak bisa. Tapi kalau dirapatkan kena. Itu ya. Kenapa kok disimpulkan kalau kita apa? Sujud itu posisi tumit dirapatkan. Jelas ya? Dasarnya apa? Hadis Aisyah. Hadis Aisyah yang kedua, Rasulullah itu kalau sholat malam, Aisyah itu tidur di depannya. I'tiradul jenazah, sembujung kayak jenazah. Terus koyok nolati wong mati. Kenapa? Memang rumahnya Rasulullah itu sempit gitu, kan? Sempit gitu. Sehingga Aisyah itu ketika Rasulullah sholat malam itu tidur di depan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah ingin witir, itu Aisyah dibangun. Nah, bagaimana kalau sujud? Kalau sujud itu kakinya disingkirkan sehingga bisa apa? Sujud. Tapi kalau sudah waktunya witir, Rasulullah ngajak Aisyah apa? Witir. Cara ngajaknya, tapi ini budaya Arab Bu. Kalau kita budaya Jawa mungkin nggak pas. Itu dibangunkan tapi pakai kaki itu. Supaya cah pondokan bagian nek turu kan gugae kan awakan Bu. Disimpare itu sikil. Tapi itu budaya Jawa nggak bagus. Tapi kalau budaya Arab itu nggak apa-apa. Berarti di situ kan Rasulullah buka Aisyah pakai kaki. Sentuhan kulit atau enggak? Sentuhan gitu. Nah, bisa dipahami ya? Berarti di sini makna sentuhan itu bukan, maksudnya makna sentuhan awal mastumun nisa itu maksudnya bukan makna hakiki tapi majazi. Oleh sebab itu berdasarkan keterangan hadis Aisyah dan juga penafsiran Ibnu Abbas, pandangan Tarjih Muhammadiyah dan juga pandangan Al-Imam Abu Hanifah, maksud aula mastumun nisa itu bukan sentuhan kulit dengan kulit, tapi apa? Melakukan hubungan suami istri. Berarti tidak termasuk pembatal wudu kalau hanya sentuhan sebagaimana yang jenengan pahami tadi. Tapi kalau mazhab Syafi'i batal. Jelas atau enggak? Jelas ya? Ini jam 5. Masih atau 5 menit lagi ya? Enggak apa-apa. Ya. Yang ketiga itu menyentuh kemaluan. Menyentuh apa? Kemaluan. Menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu itu yang bagaimana? Yang syaratnya nih Bu, dengan telapak tangan bagian dalam. Jenengan mengetahui telapak tangan bagian dalam dan luar itu gimana? Ya gini Bu, kalau yang dalam itu kalau jenengan genggam nggak kelihatan. Terus pokoknya yang warnanya putih nih. Epek-epek jeruk itu punggung. Berarti kalau menyentuhnya sini enggak batal. Atau menyentuhnya pakai lengan. Nah ya makanya Bu. Bisa jadi orang habis wudu gitu pakai handuk itu kan setelah apakah ini khusus untuk laki-laki? Untuk perempuan juga, bukan hanya untuk laki-laki.
Makanya hati-hati kalau apa? Habis wudu kemaluannya nggak usah disentuh. Yang ketiga Bu, ini yang jenengan tanyakan Bu. Tidak ada penghalang. Kalau pakai tisu yang nggak membatalkan, atau pakai handuk, tidak ada penghalang. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Busrah binti Sufyan. Rasulullah bersabda, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Siapa yang memegang kemaluannya, janganlah ia sholat sampai berwudu. Kenapa berlaku untuk laki-laki dan perempuan? Karena di hadis yang ada di HPT disebutkan ada yang bunyinya ayyuma rajulin, laki-laki mana saja. Yang berikutnya ayyuma mra'atin, perempuan mana saja. Massa farjahu falyatawadda, atau massa farja atau massat farjaha falyatawadda. Siapa yang memegang kemaluannya apa? Hendaklah dia berwudu. Kemudian kenapa kok harus tidak ada penghalangnya? Karena di dalam hadis Abu Hurairah dikatakan laisa dunaha hijabun wala satrun, tidak ada penghalang atau penutup. Berarti kalau pakai handuk, pakai tisu, pakai pakaian itu tidak membatalkan. Yang membatalkan ini pakai telapak tangan kena kemaluan. Jelas ya? Jelas. Yang terakhir biar pas. Gak apa-apa ya? Tidur miring dengan nyenyak. Tidur miring dengan nyenyak. Di dalam mazhab Syafi'i ini sama dengan tadi. Kalau yang tadi beda, kalau ini sama. Tidur yang membatalkan itu yang berbaring. Kalau tidurnya duduk, apalagi duduk yang disebut memakinin maka'adahu. Memakinin maka'adahu itu maksudnya yang kedua apa? Pantatnya, bokongnya itu menempel ke lantai. Itu tidak membatalkan wudu. Nah, kenapa Bu? Karena kalau jenengan duduk kedua tumit kedua pantat, mohon maaf, atau bokong itu menempel ke lantai, itu sama dengan jenengan memblokade akses kentut. Jadi kentutnya nggak mungkin bisa keluar. Mau diberhenti kok. Ya contohnya nih, jenengan naik sepeda itu, mau kentut itu yang cincin. Kenapa? Karena diblokade. Sehingga kalau orang duduk dua pantatnya itu kena lantai, dia tidur tidak apa? Batal. Itu ya. Yang kedua alasannya, orang yang tidur nyenyak itu biasanya posisi tidurnya duduk atau berbaring? Hah? Berbaring. Bapak-bapaknya Bu, nek jenengan kan nggak pernah sholat Jumat. Anak khutbah ini gak penak misalnya khutbah. Ngurung-ngurung ngantuk ya sing geblak gitu. Tapi geblake kan biar gitu. Aku pingin ngerti geblak langsung gak iso, kelek. Pasti ya jagang. Kenapa kok masih jagang? Karena sendinya itu tidak istirahat semuanya. Sehingga kalau tidur dia tidak pasti tidak nyenyak. Beda dengan tidur berbaring. Kalau tidur berbaring itu di dalam hadis Nabi itu pernah tidur sambil sujud. Bisa nggak tahu ya? Ada tuh nggak orang sujud tidur? Ada ya? Ada. Kok bisanya gitu? Rasulullah itu tidur wa sajidun, dia apa? Sujud. Sama Ibnu Abbas itu ditegur, ya Rasulullah innaka qad nimta, ya Rasulullah engkau sudah apa? Tidur.
Terus Rasulullah jawab, innal wudu'a la yajib illa 'ala man nama mutajjian. Sesungguhnya wudu itu enggak wajib kecuali atas orang yang tidur berbaring. Fa innahu idza taja'a istarkhat mafasiluhu. Karena kalau seorang itu tidur dalam keadaan berbaring, semua sendinya itu lemas. Sendi kita itu ada berapa? Ada berapa? Pernah hitung? Ada 36 sendi. Kok 360 sendi sebagaimana jumlah hari dalam bulan komanya. Ada 360 sendi. Itu semuanya istirahat. Kalau tidurnya berbaring. Sehingga kita simpulkan tidur yang membatalkan wudu itu tidurnya berbaring. Kalau duduk tidak. Yang kedua harus nyenyak. Kriteria nyenyak apa? Ngorok, ngiler, terus nyipi dan seterusnya. Itu diantara tidur nyenyak. Jadi kalau misalnya berbaring kok gitu saja. Itu belum batal. Ngantuk maksudnya. Kenapa? Dalam hadisnya dikatakan al-ainan wika usrah, dua mata itu tali dubur. Faman nama falyatawadhu. Siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Kenapa? Karena kalau orang tidur itu dia nggak tahu kentut atau tidak. Tapi kalau jenengan masih hanya ngantuk, tidurnya duduk gini, itu pasti kalau kentut terasa. Itu ya. Mungkin itu saja karena waktu kita sudah lebih, sudah habis. Ya nggak ada pertanyaan ya, sudah sore. Ya nggak ada. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.